Jadi beberapa kita udah tahu blueprintnya, wah nanti di sini ada hotel bintang 5 A, B, C, D gitu. Itu tanah sekitaran situ tuh mendadak nanti akan naik gitu. Iya. Makanya kita nih semua service ini kita benar-benar berikan kepada masyarakat supaya mereka tuh one stop di satu tempat gitu sudah. Makassar is doesn't tourism city sebenarnya. Saya bilang seperti itu, benar-benar industrial business city seperti itu. Kalau kita bicara dari sisi potensi apa sih sebenarnya kita bisa bangun dari kota Makassar ini seperti yang tadi Mas pertanyakan itu. Kalau saya boleh bilang, saya nggak tahu kenapa di sini itu justru menjadi ikonik bahwa kalau kita makan coto Makassar yang di Makassar asli itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini kita agak lain karena kita podcast di luar studio. Dapat undangan dari Hotel 4 Point Makassar. Kita ada di Best Brew 4 Point Hotel Makassar. Saya sudah ada tamu. Orang yang mengundang ini ada dua datonya loh, orang Makassar bilang. Ada datonya, ada bapak. Ini saya harus penting saya bicarakan baik-baik ini. Saya ngomong baik-baik. Dr. Dino Gustaf Leonandri MM CHA CBM CHIA. Assalamualaikum Prof. Dok. Saya belum ngomong dokter Pak aja ya. Ya Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sama Director Sales and Marketing 4 Point Makassar ada Ibu Deviasi Pujayanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya dulu. Itu kalau General Manager sama Director Sales pernah nginap di dalam nggak sih? Pernah nginap nggak sih? Cobain produk sendiri pernah nggak sih? Ya, saya sendiri sebagai GM, saya tinggal di dalam hotel in-house. Jadi memastikan semua berjalan sesuai dengan prosedur. Jadi GM enak nggak Pak? Enak nggak enak. Nggak enaknya nih kalau setiap hari di hotel kan nggak ada liburnya. Iya. Nyantai, 24 jam berarti Pak. Oke Pak, saya mau ini dulu Pak. Saya mau tanya latar belakang dulu ini Pak. Saya doktor, kalau MM Magister Manajemen. CHA CBM CHI ini baru saya dengar ini Pak. Iya. Ini apa nih Pak? Jadi CHA itu adalah sertifikasi untuk hotel administration. Itu dikeluarkan dari AHLE, American Hotel Education Lodging Industries. Jadi syaratnya adalah GM yang sudah minimal 5 tahun. Nanti kita ada tes, semacam tes mulai dari tentang operation, tentang all about hotel lah ya. Nah kalau CBM itu Certified Business Management. Kebetulan waktu di Jakarta, hotel saya sebelum ini sebelahan dengan Prasetya Mulia Business School. Mengisi waktu luang saya belajar ngambil sertifikasi itu karena saya pikir menambah ilmu untuk mempelajari sisi lain di bisnis pasti menjadi tambahan buat kita sebagai leader di hotel. Nah yang terakhir Certified Hotel Industry Analysis. Masya Allah. Ribet saya ngomongnya Pak, ya lanjut. Jadi CHIA itu adalah kita sertifikasi bagaimana kita membaca peta pasar hotel. Jadi pasar hotel itu gimana cara kita memenangkan persaingan lah gitu. Kan semuanya basisnya data, apalagi sekarang big data ya bermain gimana. Nanti kita akan cerita juga nanti loncat yang kita bahas sebelum ini ada tentang digital media. Karena saat ini kita memang membutuhkan banyak data untuk melakukan kompetisi itu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Siap. Nggak bosan sekolah Pak? Kebetulan kan saya keluarga di Bandung, daripada killing time saya belajar lagi. Gitu. Siap. Pak, saya ini ada beberapa, karena saya sudah pernah podcast beberapa GM juga di beberapa hotel. Saya selalu tanyakan fenomena ini. Hotel tuh dulu saya mikirnya tuh hotel tuh saya keluar kota, saya tidak ada tempat nginap, saya nginap di hotel, udah. Hari ini bahasa saya sebenarnya pusat kebudayaan. Semua hal di hotel, semua di hotel. Mari kita hitung, wisuda di hotel, orang nikah di hotel, kampanye di hotel, PNS rapat di hotel, iya kan? Semua di hotel. Orang meninggal katanya juga udah ada di sini, pengajian di hotel. Fenomena apa ini Pak? Apakah memang hotel
sengaja gitu, bikin dirinya, oke sini semua sini deh, saya ambil. Atau apa yang terjadi? Ini duniakah yang begini atau hanya Makassar kah yang begini? Ya sebenarnya hotel juga sama seperti industri bisnis lainnya, dari waktu-waktu mengalami perubahan atau shifting gitu ya. Tapi sebenarnya hotel yang memiliki fasilitas, malah ada satu hotel yang kalau kita lihat di kota-kota besar, mungkin di Jakarta atau Bali, dia make use ya, ada hotelnya, ada apartemennya, terus fasilitas kota di dalamnya ada mallnya gitu, lengkap gitu. Nah itu biasanya, itu strategi bisnis juga gitu. Biasanya orang, sekarang banyak orang, kalau Bapak nanti Sal kenal dengan bisnis developmentnya hotel gitu ya. Misalkan dibangun hotel Marriott di jalan X gitu kan. Itu bisa dibayangkan nanti itu akan menjadi pusat keramaian. Dan biasa kita beberapa investor membeli tanah di sekitaran situ tuh Pak. Itu yang terjadi kayak di Bali. Jadi beberapa kita udah tahu blueprintnya, wah nanti di sini ada hotel bintang 5 ABCD gitu. Itu tanah sekitaran situ tuh mendadak pasti akan naik gitu. Itu salah satu contoh dari. Nah yang kenapa ada beberapa hotel sekarang yang pakai make use, karena biar, dan memang tipikal orang kita kan terutama di daerah, orang ke hotel juga pengen jalan di sekitaran yang gak jauh ya. Apalagi kalau hotel yang connecting dengan mall pasti rame itu. Di Manado, di Makassar juga ada. Di Makassar juga ada gitu. Jadi itu lebih memenangkan persaingan. Ibaratnya kalau persaingan kita one step ahead, udah duluan di depan. Nah tapi yang Sal tadi katakan bahwa sekarang banyak semua event, memang dibutuhkan suatu, kalau kita hanya fokus hanya di kamar doang, jualan kamar, ada sesuatu dengan problem misalnya di kamar, misalnya kayak sekarang kan pemerintah lagi mengikat tali pinggang untuk event-event pegawai negeri jangan meeting dulu. Iya. Nah itu kan kita ketergantungan pada satu segmen pasar itu aja gitu. Nah kalau yang punya kamarnya nggak ada meetingnya berarti kamarnya akan sepi. Tapi kalau punya meeting roomnya dia akan jadi ramai. Jadi akan menjadi pilihan-pilihan. Ya. Jadi semakin banyak fasilitasnya harusnya semakin menjadi potensi jualannya lebih, growth bisnisnya lebih gampang, lebih mudah. Ya. Tapi ya di satu sisi juga tantangannya biayanya juga besar gitu. Bu, Ibu sebagai director sales dan marketing Bu, tadi Bapak tuh sempat bilang ada hotel yang sama hotel yang sama mall tuh, ya kan mereka step langkahnya sudah 1-2 lebih langkah daripada ya kalau di sini kan nggak ada mallnya. Apa strategi 4 point untuk menjawab 1-2 langkah ke depan tadi hotel-hotel itu? Ya, sebetulnya kalau kita ngomong secara bisnis hospitality industry ya, sesuatu hal yang sifatnya kita berikan service terhadap customer kita lah ya, seperti itu. Nah di sini kita itu sebetulnya berlomba-lomba, kayak contoh di Makassar itu sendiri gitu kan, banyak sekali hotel-hotel yang saat ini ada, baik itu lokal brand ataupun international brand seperti kami. Nah, keuntungan dari kami dari sisi 4 Points, di mana kita itu adalah salah satu brandnya Marriott gitu ya, yang mana memang kita ini ibarat kata itu kerjanya itu kita nggak sendirian, kita punya pasukan gitu kan, dan internasional pula gitu. Kita kan Asia Pasifik kan. Nah, kita ini sudah dibantu oleh seluruh tim kita yang ada, nggak cuma dari lokal 4 Points Makassar sendiri, tapi kita juga sometimes kita tuh direkomendasikan oleh beberapa sister company kita, sister hotel kita yang ada di luar seperti itu. Dan itu menjadi istilahnya strategi kita, di mana kita selain mengandalkan kekuatan kita sendiri dengan memberikan berbagai macam servis seperti yang Mas sampaikan, bahwa kita ini sudah bisa melayani semua line gitu ya, baik itu wedding segmen ataupun government segmen, education, sunatan juga pernah ada di sini, ulang tahun, engagement, bahkan gereja juga ada gitu kan. Ini makanya kita ini semua service ini kita benar-benar berikan kepada masyarakat supaya mereka tuh one stop di satu tempat gitu sudah. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu yang ada gitu, nah apalagi masyarakat Makassar ini mungkin sudah haus dengan yang namanya hiburan ya, terutama untuk keluarga gitu. Kalau kita bicara dari sisi pariwisata, kita bilang Makassar ini mungkin tidak terlalu banyak tempat pariwisata seperti kalau kita ngomong di Bali, di Jawa Timur ada Batu seperti itu. Nah Makassar ini kan ya yang seperti yang kita tahu pariwisatanya memang masih belum berkembang pesat yang berada di sana gitu. Nah makanya
orang-orang yang dari Makassar ini terutama untuk family, kadang-kadang mereka itu menghabiskan waktu tidak cuma sekedar seperti yang Mas bilang tadi bahwa saya keluar kota, di situ saya tidak ada tempat menginap, maka saya akan di sana. Nah, di Makassar ini mereka sometimes untuk bawa keluarganya staycation itu di hotel, seperti itu. Nah, beruntung kita dengan 4 Points brand ini memang yang sudah distandarisasi ya dengan brand Marriott ini, kita benar-benar berikan fasilitas yang memang untuk family juga ada. Seperti itu, kita ada kids corner di sana, kita ada pool di sana gitu. Sembari dengan anak-anaknya main, renang segala macam, bapak ibunya bisa nge-gym. Nah, itu adalah satu fasilitas poin yang memang kita berikan kepada customer kita, kepada tamu kita seperti itu. Bicara tentang hotel ini kan pariwisata, pariwisata. Saya sebenarnya mau nanya ini, Pak. Sebenarnya arah pariwisata kita di Sulawesi Selatan Makassar kemana sih, Pak? Dan peran, mudah-mudahan langsung bisa dijawab sama Ibu, peran 4 Point itu di mana sebenarnya? Kontribusinya terhadap pariwisata, arah pariwisata kita kemana? Ya, yang pasti kan pariwisata gambar besarnya, kecilnya hotel. Hotel itu sebagai bagian dari pemasukan asli daerah PAD ya. Nah, hotel itu juga kita jadi saya agak confuse tadi, pertanyaan gimana? Enggak kan? Arah kebijakan pariwisata harusnya secara ideal Makassar atau Sulawesi Selatan itu mau kemana sebenarnya? Kan ada bahasa tuh Makassar kota makan enak. Sudah benarkah kita ke sana? Kota kuliner. Misalnya arah itu sudah ke sana kah memang? Atau apakah memang misalnya arah pembangunan pariwisata Sulawesi Selatan atau Makassar selama ini sudah benarkah jalurnya? Ya, saya melihat sekarang Makassar sebagai hub dari Indonesia Timur ya. Mungkin analoginya kayak Bali gitu. Jadi gimana cara kita menjadi my city untuk kota, untuk meeting yang tadi ya, insentif buat conference. Nah, hotel-hotel itu ya yang pasti harus kotanya harus dipunyai ada hotel besar seperti Marriott atau 4 Point ini yang mempunyai ballroom yang cukup besar. Jadi dalam skala misalnya mengadakan konferensi dokter anak se-Indonesia gitu, itu bisa pesertanya bisa ribuan kan se-Indonesia, karena pendukungnya dari konferensi dokter kan ada farmasinya, industri dan segala macam. Nah, saya lihat Makassar ini sudah melengkapi fasilitas itu, mulai dari airportnya sudah cukup banyak, cuma memang sedikit masukan koreksi memang pesawatnya juga, lalu lintasnya, traffic, kondisi airportnya yang penting harus dibicarakan ini, Pak. Penting, Pak. Mohon maaf ya. Gitu. Jadi kami melihat sebagai kota internasional, kadang-kadang kita kalau bawa tamu, jemput tamu itu jauh ya, dari apron, dari tamu turun sampai mobil jemput itu banyak liku-likunya. Banjir kalau hujan. Kayak hidup gitu ya, Pak ya. Banyak liku-likunya. Banyak liku-likunya. Banyak tantangannya gitu ya. Nah, kita kembangin Makassar ini sebagai my city, yaitu turunannya kudu dilengkapi mulai dari transportasinya, akomodasinya, atraksinya, amenitiesnya, yaitu makanan tadi kayak kuliner itu menjadi dorongannya dan budayanya gitu. Nah, faktor amenities, attraction, aksesibilitas itu yang membantu tingkat hunian atau ramainya pariwisata di ini, dan juga mungkin jualannya Sulsel di luar kudu lebih bunyi gitu loh. Apalagi dengan sekarang dengan digital kan tidak melulu harus yang costly, costnya besar gitu, tapi dengan tadi yang KOL yang kita bilang key opinion leader gitu, mungkin beberapa KOL yang banyak orang yang belum tahu atau hanya datang ke Sulsel hanya transit, ke Makassar tentunya transit hanya untuk ke daerah wisata lain. Jadi kan length of stay-nya atau lama tinggalnya hanya 1 hari. Sebenarnya bisa di-extend 2-3 hari kalau ada turunan yang tadi, ada atraksinya, amenities dan sebagainya. Pertanyaannya begini sebenarnya, Pak. Pariwisata kita di Makassar emangnya potensinya besar, Pak? Jangan sampai memang kita duit kita bukan dari pariwisata, Pak. Potensi kita tidak di pariwisata. Saya nggak tahu sekarang PAD-nya Sulsel itu pariwisata nomor keberapa ya? Apa ada tambang atau yang lain, kita nggak tahu. Tapi saya melihat di antara Indonesia Timur yang paling siap sebenarnya Sulawesi Selatan. Setelah Bali. Iya. Dari Bali, Pak. Dari jarak
in between gitu antara ujung timur dan barat ketemu di sini gitu. Nah potensi itu yang kudu kita ambil gitu. Bu, kesiapan 4Point Bu melihat situasi arah pariwisata kita Bu. Honestly saya di Makassar baru datang 2 bulan. Tetapi saya sudah sering belusuan ke Makassar tuh sejak 5 tahun yang lalu lah ya. Ketika 5 tahun yang lalu saya datang ke Makassar, saya tidak melihat ada satu hal yang sifatnya perkembangan pariwisata yang cukup significantly seperti sekali lagi yang saya bicarakan di another area seperti Bali dan segala macam yang hampir setiap bulan ada tempat wisata baru. Even though itu pantai ya, misalkan pantai dari Kuta ke sini itu namanya macam-macam, ada pantai Jerman lah segala macam kayak gitu kan. Nah, perkembangan pariwisata yang ada di sini saya kurang melihat ada sisi agresif di sana. Makanya kalau saya bilang dari sisi 4Point sendiri, kesiapan seperti apa, kita sudah sangat siap sebenarnya menampung semua wisatawan yang mungkin kalaupun misalkan ada ke sini, itu sesuatu hal yang sebetulnya sudah sangat kami siapkan. Tetapi karena kalau dari sisi sektor pariwisata ke Makassar sendiri itu memang tidak di sana kalau yang saya lihat, kita lebih kepada industrial city sebenarnya, seperti itu gitu. Jadi segala sesuatu yang sifatnya orang datang ke Makassar ini lebih kepada bisnis, kecuali memang mereka benar-benar tahu bahwa di Makassar itu ada Pantai Bira, ada Toraja, ada Maros, ada Ramang-Ramang dan segala macamnya yang sifatnya memang takes time seperti itu. Nah, orang datang ke Toraja kayak gitu ya, harus ke Makassar dulu dengan menempuh jarak waktu 8 jam seperti itu menjadi kendala. Makanya kenapa saya bilang bahwasannya Makassar doesn't tourism city sebenarnya. Saya bilang seperti itu, benar-benar industrial business city seperti itu. Kalau kita ngomong pariwisata di sini, ya mudah-mudahan ke depan akan ada investor-investor yang akan invest lah ya di Makassar ini supaya bisa mendukung sebenarnya. Nah kalau saya sampaikan bahwasannya di sini Makassar ini 4Points ini punya inventory kamar yang cukup besar sebenarnya. Seperti itu yang artinya secara segmen pariwisata itu sebetulnya masih kosong secara percentage ada di sana. Kalau seandainya pariwisata di sini itu cukup atraktif ya, cukup hidup seperti kalau kita bicara di Batu gitu. Hampir 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ada wahana-wahana baru di sana, seperti itu kan. Nah makanya harapannya ke depan memang kitanya ini udah siap sekali, tetapi dari sisi pariwisatanya itu yang memang masih belum 100% atraktif di sana, agresif gitu yang saya lihat, tidak seperti kita itu. tuh definisinya apa Bu? Pelaku industri. Ya kita ini pelaku industri hospitality ini ya. Artinya 4Points pada ibu mau ngomong tuh 4Point ready dah. Iya, pokoknya intinya 4Point itu sangat ready di sini. Kamar kita banyak loh, inventory kita cukup banyak. Tetapi mostly memang yang datang di sini itu tujuannya mereka adalah untuk bisnis gitu. Sedikit sekali memang yang mereka, saya datang ke sini mau pergi ke Toraja gitu, saya mau ke Bira misalkan begitu. Mereka kalau mau ke Bira ya pasti stay-nya di sana seperti itu. Nah, kalau seandainya itu didukung dengan infrastruktur yang ada dan connectivity dari sini misalkan ke Toraja atau ke Bira itu cukup memadai dengan adanya tol misalkan, dengan adanya akses yang lebih gampang lagi, saya yakin 20% hotel ini pasti bakal terisi oleh orang yang memang mau berwisata. Seperti itu. Itu tadi sempat waktu off cam saya sempat ngobrol sama ibu kan. Kalau misalnya saya ke Jakarta, kemana, ke Surabaya, ke Bali, isinya hotel tuh orang luar Bali, orang luar Surabaya, orang luar Jakarta. Betul sekali. Iya kan? Nah di Makassar, ya orang Makassar semua. Ya memang, makanya seperti yang saya bilang tadi bahwa warga Makassar itu sebetulnya sudah sangat haus terhadap sesuatu yang sifatnya itu tourism places gitu loh. Mereka cuman adanya ke Bira mungkin orang udah bosen ya gitu. Mereka mau ke Toraja pun, aduh lama banget menuju ke sana gitu. Makanya udahlah, saya mau bawa keluarga saya kemana berwisata. Ya udahlah, saya bawa anak-anak saya ke hotel 4Points. Sudah ada pool di sana, biarlah mereka nyemplung di sana. Paling kita pesenin mereka nasi goreng, pesenin popcorn segala macam. Itu sudah berwisata sebenarnya karena memang tidak ada pilihan. Nah itu akan lebih atraktif lagi, akan lebih istilahnya akan lebih mengenal lagi bahwasannya kita ini sebetulnya secara kesiapan itu sudah sangat siap sekali, tetapi memang masih belum didukung dengan tourism places yang memang cukup beragam di luar sana, seperti itu. Potensi kita besar apa? Potensi kita tuh besar nggak? Potensi saya sampaikan besarnya memang kita belum maksimal ya saat ini. Betul. Masih ibarat karena jumlah tadi inventory kita kamar, kita dalam artian ini 4Point ini jumlah kamar kita cukup besar, tapi kalau kita rata-ratakan secara kota Makassar aja, emang tingkat hunian kita masih menurut data yang kami dapatkan itu sekitar 60%. Jadi masih ada space untuk bisa berkembang lebih besar. Kalau begitu begini pertanyaannya Pak.
produk wisata apa kira-kira kalau Bapak bisa ngomong ke pemerintah nih, mudah-mudahan produk wisata apa sih yang kira-kira kita bisa kembangkan nih di Sulsel di Makassar kayak? Ya saya melihatnya sih kita memang purely bukan kota destinasi wisata ya. Untuk Makassar ya. Karena memang kita sebagian seperti yang Ibu Devi sampaikan, orang datang ke Makassar bisnis most goal-nya adalah meeting gitu kan. Nah nanti sisa dari meetingnya diisi dengan wisata kuliner, wisata jalan-jalan yang lainnya gitu. Nah memang dibutuhkan yang tadi suatu bentukan wahana-wahana baru atau semacam tujuan destinasi baru yang nggak itu aja, yang bisa menambah nilai dari kota Makassar itu sendiri. Jadi pilihannya banyak. Kadang-kadang orang suka nanya, kalau investor di sana udah ada apa aja dari setahun ke tahun gitu. Ada pertumbuhannya apa? Maksudnya yang itu aja gitu. Nggak ada sesuatu yang baru gitu. Paling CPI kayak ini. Gitu. Bu, bicara tentang produk ini, karena kita kota bisnis itu, kita punya produk andalan. F8 event besar. Nanya saja ini Bu, kontribusinya besar nggak ya? Sebetulnya sebetulnya setiap apapun momen kita punya cukup kontribusi besar, Mas. Artinya cukup punya kesempatan yang sama sebenarnya. Tergantung bagaimana istilahnya pemerintah memberikan sesuatu hal yang sifatnya itu memang dikenal seperti itu. Nah, kalau kita bicara Makassar, segala sesuatu momen yang ada nih, itu seharusnya sih, apalagi untuk momen-momen nasional ya, itu seharusnya kan memang sudah dikenal. Karena itu sudah seantero Indonesia sudah pasti akan di-announce gitu ya. Contoh kayak misalkan kemarin kita ngomong di Bali, ada Jitu lah, ada segala macamnya seperti itu kan udah 3 bulan sebelumnya itu udah gaungnya kemana-mana. Nah, ya mudah-mudahan Makassar nantinya akan menjadi salah satu destinasi seperti itu. Dan kalau kita bicara dari sisi potensi apa sih sebenarnya kita bisa bangun dari kota Makassar ini seperti yang tadi Mas pertanyakan itu. Kalau saya boleh bilang, di Makassar ada kebun binatang nggak? Nggak ada. Nah, itu dia. Sesuatu hal yang sifatnya itu wisata edukasi untuk anak-anak itu memang perlu dikembangkan di sini. Mudah-mudahan nanti ada investor yang mendengar gitu ya, bisa memberikan sesuatu hal yang valuable di sini. Contoh kayak misalkan kita bicara di Kota Batu Malang, once again ya, saya selalu contohkan itu dengan kota pariwisata yang real pariwisata, atau di Bali. Kebun binatang ada beberapa di sana. Kalau kita bicara dari Batu Secret Zoo, itu ada berapa ratus satwa yang ada di sana. Karena memang sesuatu hal yang sifatnya orang itu nggak akan pernah bosan dan hampir setiap weekend itu penuh terus. Di Prigen itu ada taman safari gitu ya. Bahkan di Bogor pun juga ada seperti itu. Nah, ini kan baru nih di Makassar ada Cimory gitu kan. Cimory ini paling baru. Ini adalah sesuatu hal yang sifatnya angin segar lah ya buat kita. Mudah-mudahan nanti akan mengikuti yang lain-lain lagi gitu. Yang penting bagaimana kekonsistensian dari pihak pemasarannya itu dari si wahana tersebut dibantu dengan pemerintah setempat memasarkan gitu ya, nggak cuma sekedar bermain di dalam kandang saja gitu. Sometimes kita juga perlu bahwa di Makassar ini ada ini loh sekarang. Di Makassar ini ada ini loh sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti dari Dinas Pariwisata juga lebih atraktif lagi. Kita entah mau bikin roadshow kemana seperti itu. Kayak contoh kemarin yang waktu saya pengalaman di kota sebelumnya, saya di Bali, itu saya dengan pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten setempat, saya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata yang ada di Medan misalkan begitu. Kita di sana benar-benar pasarkan bahwa di Bali ini sekarang banyak yang baru. Dan yang kita undang itu adalah nggak cuma sekedar pelaku industri, hospitality industry ya, tetapi juga pariwisata yang baru pun juga kita undang di sana untuk mereka presentasikan bahwa kalau kita tidak begitu orang nggak tahu seperti itu. Nah ini sekarang ada Cimory nih di sini, sesuatu hal yang menjadi istilahnya satu strategi baru dari sisi pariwisata di mana mungkin itu bisa kita gunakan, kita pasarkan bersama bergandengan dengan para pelaku industri hospitality industri yang lainnya seperti itu, bahwa sekarang di Makassar sudah ada sesuatu hal yang baru seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan juga bisa lebih lagi gitu kan. Kalau saya lihat Cimory kan konsepnya dia nggak cuma sekedar wahana ya, tapi dia juga ada satwa juga di sana, ada beberapa games juga seperti itu. Nah, Makassar itu butuh sesuatu hal yang seperti itu gitu. Butuh yang baru. Butuh yang baru, benar, butuh yang baru. Sehingga yang tadinya kita ini memang haus gitu, orang Makassar sendiri haus dan mereka itu
orang-orang yang di sini, yang sekitar yang stay begitu. Nah, kalau misalkan kita sudah cukup berkembang dari sisi pariwisata yang ada, otomatis kan dari kota-kota yang lain pun juga akhirnya nanti akan datang ke Makassar seperti itu. Iya. Pak, dari pembicaraan kita tuh ada beberapa masalah tuh yang saya dapat tuh. Infrastruktur dasar, akses terhadap, Betul. Nah, kan itu juga salah masalah. Saya langsung teringat ini Bu, waktu Ibu tadi bilang promosi. Memang promosi kita terhadap pariwisata kita sudah idealkah menurut Bapak? Kita dalam hal ini Sulselnya, Makassarnya atau hotelnya ini, Pak? Makassar dan Makassar hotelnya. Sulselnya. Ya. Kalau dari sisi hotelnya sih kita memang sudah terstruktur dan teranggarkan. Seperti Mbak Devi sampaikan bahwa kami berjuang ini juga dibantu oleh tim dari holding kami, dari area kami, dari Marriott International. Jadi kita saling juga yang namanya cross selling. Jadi mungkin si Mbak Devi waktu ke Jakarta atau ke kota lain selain jualan Makassarnya, Point-nya juga jualan hotel yang dan lain. kami lainnya. Nah, seperti yang dibutuhkan yang sekarang yang urgent kan si kota Makassarnya nih mau dibikin apa supaya lebih menarik lagi gitu ya. Selain kota bisnis, ya mudah-mudahan insya Allah akan nambah wahana-wahana baru seperti yang disampaikan tadi untuk menambah lebih orang ke Makassar itu nggak sehari tapi 2 atau 3 hari karena Lama. dan akan konsum di UMKM di semua itu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kota Makassar. Bu, kalau Ibu jualan hotel kan jualan Makassar nih ceritanya. Betul. Salah kan? Betul. Itu Ibu ngomong apa ke orang Bu? Datang ke Makassar mau ngapain? Ibu ngomong apa keluar tuh? Saya biasanya kalau sedang introduce hotel gitu, selain fasilitas yang memang saya tonjolkan di sana, tapi interesting point yang ada di sekelilingnya itu yang memang kita juga bawa seperti itu. Nah, pengalaman saya pribadi, saya tidak cuman sekarang ini saya memang sebagai pelaku industri pariwisata gitu ya, hospitality industry. Saya kemarin sempat ada pengalaman di corporate juga seperti itu, dan ketika meeting itu di Bali seperti itu, yang tadinya meeting itu hari Senin sampai dengan Jumat, saya pasti extend. Karena saya mau sekalian berwisata. Nah, harapannya nanti begitu. Nah, saat ini ketika saya memasarkan Hotel 4 Points Makassar ini, memang yang saya tonjolkan adalah lebih kepada fasilitas yang ada, bahwa kalau di 4 Point Makassar itu one stop. Seperti itu. Kita mau makan di sini, kita punya beberapa outlet, kamar kita juga beragam, mulai dari yang standar sampai dengan yang suite pun Presiden Suite kita ada, fasilitas pendukung kayak Kids Corner ada, pool dan segala macamnya. Meeting pun juga kita punya beberapa yang memang bisa mengakomodasi, baik itu yang meeting kecil sampai yang sifatnya conference kita bisa seperti itu. Tetapi memang satu hal yang harus saya highlight juga di situ dari sisi pariwisata yang mungkin tidak terlalu jauh dari sini. Gitu kayak mall itu juga kan menjadi wisata belanja kan seperti itu. Itu juga sesuatu hal yang saya sampaikan juga bahwa kita nggak jauh lokasinya dari Mall Ratu Indah misalkan begitu. Atau saya nggak jauh dari Pantai Losari seperti itu. Nah, itu sesuatu hal yang sifatnya sesuatu unique selling point yang mungkin ketika ada corporate entah pemerintahan yang dari Jakarta mereka berevent di tempat kami, acaranya biasanya kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu mereka extend karena mereka mau jalan-jalan di sekitaran sini seperti itu. Sebagai kota makan enak nih ceritanya Makassar sebagai kota makan. Jual Makassar sebagai kota makan enak itu mudah atau susah, Bu? Kalau saya bilang Makassar ini adalah kota yang cukup punya signature dish ya, saya bilang. Kalau kita ngomong Surabaya terkenal dengan rujak cingur, seperti itu. Bebek gitu lah ya. Sebagai pecinta bebek, betul. saya harus ngomong bebek ini. Nah, kalau Makassar ini kan sudah sangat terkenal dengan coto Makassarnya, sop konronya, palu basah, segala macam. Itu memang saya rasakan kalau cita rasa yang asli buatan Makassar itu berbeda. Di Surabaya itu pun juga ada coto Makassar, yang bahkan sampai namanya itu benar-benar ini punya orang Makassar seperti itu ya. Memang saya lihat orang Makassar gitu. Tetapi dari sisi mungkin pengolahan dari makanannya tersebut, secara rempah-rempahnya mungkin tidak sama dengan di Makassar sendiri. Saya nggak tahu kenapa di sini itu justru menjadi ikonik bahwa kalau kita makan coto Makassar yang di Makassar asli itu beda. Lebih enak daripada saya makan coto Makassar yang ada entah itu di Jakarta, di Jawa segala macam. Lebih nampol, Bu. Lebih nampol. Nah ya seperti itu. Nah makanya kalau saya bilang, kalau kita ngomong bahwasannya Makassar ini kota kuliner itu memang exactly real. Karena memang kita punya signature dish yang memang benar-benar bisa ngebawa kota ini menjadi ikon gitu. Bahwa kalau udah Makassar ya udah pasti makan makan coto Makassar sama buras gitu.
Saya juga makan buras di Jawa sama di sini beda. Padahal sama-sama buras, bentukannya pun juga sama gitu. Tapi kenapa ya di sini saya tuh makan buras itu burasnya doang itu enak. Kalau di Jawa saya makan buras harus sama kuahnya. Iya, sama kuahnya benar. Seperti itu gitu. Pak, bicara tentang promosi tadi, hari ini semua hal lewat handphone, Pak. Seberapa penting sih, Pak, pariwisata kita sama sosial media misalnya, digitalisasi ini? Maksud saya begini, kita kan udah meninggalkan banyak cara-cara lama, kan? Semua hal, Pak, kesehatan itu udah digitalisasi. Pariwisata sebenarnya tracknya kemana kalau bicara tentang digitalisasi? Ya, yang pasti semua industri akan mengupdate teknologi ya, terutama kita di hotel juga. Nah, cerita tentang digital sebenarnya grup kami itu sudah melakukan full digitalisasi itu di media 2020-an ke belakang di Indonesia, tapi di brand kami di luar negerinya, di Amerikanya itu sudah dari era 2000-an. Jadi kita memang sekarang semuanya hampir 100% melakukan digitalisasi, terutama untuk strategi media promosi gitu ya. Nah, keunikan dari strategi media menggunakan base digital itu, kita bisa tahu return on investment-nya kapan gitu ya. Misalnya saya mau mengiklankan kamar gitu ya, saya menggunakan salah satu aplikasi media promosi katakanlah di brand X, A, B, C gitu ya. Kita bisa tahu dengan deposit nilainya 10 juta, kita akan return dengan total kamar berapa banyak dan berapa lama gitu. Nah, beda dengan kita zaman dulu konvensional, kita beriklan misalnya di harian nasional dengan jumlah yang sangat aduhai mahalnya, tapi segmen pasarnya kan masih menembak dalam kegelapan, which is kita nggak tahu berapa sih targetannya, nggak benar-benar dapat kan. Nah, kalau ini kita bisa ngelihat kayak kita sekarang sudah bisa menganalisa marketnya Kota Makassar itu misalnya 50% datang dari Kota Makassar sendiri. Kota Makassar itu dibagi lagi segmennya, orang yang ke 4 point itu kelasnya umurnya berapa, demografinya, pekerjaannya apa, lokasinya di mana aja. Jadi waktu kita melakukan digital promosi, kita akan masuk ke kantong-kantong memang yang tepat, langsung gitu. pada jantungnya tuh gitu lah. Ngobrol sama akademisi memang beda, Pak ya. Bu, bicara tentang digitalisasi sekarang kan lagi trend to call, key opinion leader. 4 point tuh kan dipilah nih, Bu. Nggak semua kan, pokoknya sini semua. Apa indikatornya buat 4 point memilih, oh kamu cocok nih buat saya pilih? Ya, balik lagi ya, karena kita ini adalah international chain yang memang kita diedukasi oleh brand kita ya. Yang pasti semua itu memang ada rule and procedure-nya. Dimana untuk kita itu mau mendatangkan seorang KOL atau influencer itu kita nggak bisa langsung yang contoh misalkan, oh saya kenal sama influencer A yang udah terkenal seluruh Indonesia. Nggak bisa kita, tolong dong lu kesini, walaupun itu gratis gitu ya. Kita nggak bisa begitu. Ada sesuatu hal yang memang kita harus validasi dari chain kita yang memang ini sudah kompatibel dengan brand atau tidak. Seperti itu. Nah itu memang menjadi sesuatu hal yang sifatnya wajib hukumnya gitu untuk kita benar-benar lakukan screening itu tadi. Seperti jadi nggak semata-mata kita langsung datangkan harus yang bagaimana. Kita memang sudah ada procedure, ada rules, kemudian ada standarisasi yang memang ini KOL ini sudah sesuai dengan brand 4 Points, ada brand Marriott yang lainnya seperti itu. Nah untuk 4 Points sendiri memang sudah ada educated di sana. Dan satu hal lagi kalau kita bicara tentang dari sisi digital, ini sesuatu hal yang saat ini sangat terbantu ya kami dari sisi pelaku hospitality industry ini. Karena memang kalau dulu nih saya kepengen hotel saya terkenal, saya datangkan media. Saya kasih mereka rilis, tolong dong diangkat gitu kan. Saya rasakan itu. Nah akhirnya berapa banyak sih orang yang mau ngebaca dari sisi media itu sendiri. Tetapi kekuatan dari digital marketing ini itu luar biasa. Apalagi sekarang sosial media kalau kita bicara Instagram kayak gitu. Sudah mulai ada ads di sana. Kita
suntik sedikit dana di sana udah terkenal seantero mana gitu kan. Daripada saya harus datang, contoh misalkan saya kepengen hotel saya terkenal di Amerika gitu. Saya nggak perlu datang jauh-jauh ke sana. Saya tinggal ads aja di sana, booster di sana, tinggal saya bikin video teaser yang memang sangat benar-benar menarik begitu. Itu sudah disetting di sana, udah mereka ternyata di Makassar ada 4 points seperti itu. Nah, itu sih lebih kepada sesuatu hal yang saat ini menjadi concern kita. Makanya kenapa kita juga punya tim, saya menyebutnya tim kreatif, di situ kami ada digital marketing, terus kemudian ada markom juga di sana yang memang mereka dituntut untuk berkreasi, menciptakan satu hal yang baru sifatnya yang dari sisi promotion, exposure dan segala macamnya. Karena kita datangkan media penting memang, saat ini kita juga masih sangat merangkul media, tetapi untuk yang sifatnya sesuatu hal yang sifatnya harus expose cepat kayak gitu ya memang harus dengan sosial media. Digital. Kesimpulannya semangat Markom. Oh iya. Semangat Markom. Markom itu ibarat kata sekarang itu menjadi sayap kanan saya gitu loh. Kalau di sayap kiri saya punya direct sales gitu, saya punya Salesforce, di sebelah kanan saya punya Markom gitu. Lain kali kita podcast tentang ini lu sales dan marketing itu kan, ini promosi dan sales kan menarik gitu. Boleh banget. Pak, di era bahasanya apa ya? Globalisasi wilayah tuh udah nggak ada batas. Iya, betul. Waktu juga gampang banget. Bapak melihat pariwisata Makassar 5 tahun ke depan. Di mana kita? Iya, saya inginnya idealnya sih perubahan yang terjadi cukup revolusioner gitu. Iya, karena kosakatanya revolusioner. Saya pikir kalau revolusioner tuh ada darah-darah gitu. Karena dibutuhkan suatu langkah berani ya membenahi yang kita sampaikan tadi ya. Jadi kendala-kendala itu kudu dibenahi, dan kompetisi kita bukan dengan negara lain, kompetisi kita dengan destinasi pariwisata atau bisnis lain ya, daerah-daerah lain juga sama kan melakukan suatu promosi destinasi juga industrinya gitu. Saya melihat yuk kita lebih gercep gitu loh supaya perubahannya itu lebih signifikan gitu. Jangan terlalu ya memang kita tidak memungkiri memang semuanya dibatasi oleh ada mungkin anggaran atau politis dan tidak yang mungkin Pak, bukan mungkin Pak, memang anggaran. Tapi untuk meningkatkan PAD, meningkatkan kemampuan ekonomi dari Kota Makassar kan dibutuhkan suatu langkah konkret yang benar-benar bisa mendobrak ini semua. Mukul nampol. Itu. Ibu, 5 tahun ke depan, di mana 4 Point? Harapan saya 5 tahun ke depan itu kalau Indonesia stabil ya. Kalau Indonesia stabil, seharusnya sih kita berkembang seperti itu ya. Paling tidak sesuai dengan nggak jauh dari inflasi ya. Paling tidak 6 sampai dengan 10% seharusnya kita sudah one step ahead di sana. Tetapi yang saat ini yang perlu kita antisipasi adalah mudah-mudahan tidak ada lagi yang sifatnya seperti kemarin serangan virus dan segala macam yang itu memang melumpuhkan beberapa ekonomi flow di sana gitu. Tetapi kalau misalkan 5 tahun ke depan ini netral-netral aja jalannya seperti itu, dan juga sudah mulai banyak aggressively dari investor-investor yang memang mereka mau membangun, mensupport dari sisi pariwisata, tentunya kami dari hospitality industry pasti akan juga sangat berkembang seperti itu. Yang sangat berpengaruh adalah dari sisi industri yang ada di sekitar tersebut gitu. Contoh kayak misalkan manufacturing, pharmaceutical, insurance, edukasi dan segala macamnya itu jika semuanya berkembang, otomatis sektor pariwisata pun atau pelaku hospitality industry seperti kami juga pasti akan berkembang. Seperti itu. Bapak, Ibu, ini pekerjaannya Aji ini dari tadi kode-kode saya ini. Sedikit lagi. Waktu kita tidak terasa ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih sudah menerima kami di sini ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Saya menunggu undangan berikutnya, Pak. Oh siap, aman. Siap. Tetap promo saya. Aman, Ji. Terima kasih. Saya kalau mau sepatah kata apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah masyarakat, Pak, untuk memajukan pariwisata kita. Ya mungkin bukan pesan tapi ajakan moral bahwa yuk kita benahi Makassar dari sisi promosi pariwisata ya. Karena kita melihat banyak
harapan atau peluang ke depan dari kita yang sebenarnya bisa kita raih. Grab. Cuman emang kita perlu kerja keras dan gerak cepat untuk. Siap. Bapak terima kasih Ibu. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan saya hadir lagi. Iya, siap. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong taruh di kolom komentar siapa lagi yang harus kami datangi atau harus kami undang. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.